Makan malam terasa sangat canggung, apalagi saat ini sosok Vivian terlihat murung. Namun ia berusaha menunjukkan senyumannya ketika Gemal menatapnya dengan tajam. Ayunda menyikut lengan Guna. "Kok Gemal serem amat ya, Mas? Untung yang jadi suami Ayu Mas Guna," bisik Ayunda membuat Guna tersenyum. Ayunda mengambilkan makanan untuk Guna dan ia terlihat cekatan membuat kedua orang tua Ayunda, Bagas dan Ratna tersenyum melihat putri mereka. "Nak Alfa," panggil Farhan Candrama kepada kakak sulung Ayunda. "Iya, Kek," ucap Alfa. "Katanya sekarang sudah pindah tugas kemari?" tanya Farhan. "Iya, Kek, kebetulan dimutasi ke Mabes," jelas Alfa. Farhan menghela nafasnya. "Kakek mau cari anak bungsu kakek, Fa. Tapi sayangnya nggak bisa lapor polisi karena sebenarnya Raka pergi itu karena ulah kakek, Fa," jelas Farhan. "Kita makan dulu, nanti kita bicarakan ya, Pi," pinta Aditya. "Baiklah, ayo dimakan, sudah lama kakek nggak berkumpul dan rame-rame seperti ini kan?" ucap Farhan tersenyum. Semua mata menatap Guna yang cekatan menyuapi Ayunda, dan Ayunda juga menyuapi Guna. Dunia terasa milik mereka berdua, membuat semuanya tersenyum kecuali Vivian. "Bikin iri aja Mbak Ayu. Jiwa jomblo Dinda meronta nih," goda Adinda. "Iri kan, Dek? Makanya dulu jangan sering ngejekin Mbak jomblo," ucap Ayunda tersenyum penuh kemenangan. "Emang dulu Dinda sering ngejekin kamu, Yuk?" tanya Alfa. Ayunda ingin menjawab pertanyaan Alfa, namun makanan di dalam mulutnya membuatnya sulit untuk menelan. Guna dengan cekatan memberikan segelas air untuk Ayunda. "Iya, Kak. Masa Dinda bilang kita berdua nggak laku dan mau dia langkahin? Makanya kualat dia, Kak. Diselingkuhin deh sama Rifki," jelas Ayunda. "Dulu kan Dinda mau dilamar sama Rifki, makanya minta Mbak Ayu nikah duluan. Mama sih nggak boleh ngelangkah," jelas Dinda. "Untung kan Din nggak nikah sama Rifki. Coba kalau udah jadi istri Rifki terus diselingkuhin kamu," ucap Elin. "Iya Mi, firasat Mama bener ternyata," ucap Adinda tersenyum sambil menatap mamanya, Ratna. "Kak Alfa temannya Dokter Keila ya?" tanya Gemal sambil mengunyah makanannya. "Gemal kenal sama Karina?" tanya Alfa terkejut. "Kebetulan aku sekarang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Karina, sama Papi juga," jelas Gemal. Ia dan Aditya saat ini bekerja di rumah sakit Dirgantara, salah satu rumah sakit terbaik di kota ini. "Tahu dari mana saya temannya Karina?" tanya Alfa. "Di meja kerja Karina ada foto teman-temannya, dan salah satunya ada foto kamu, Fa," jelas Gemal. "Ngobrolnya kok formal banget sih," ucap Ayunda, membuat mereka semua terkekeh. "Makan dulu, Ayu," perintah Guna, membuat Ayu menyepikkan bibirnya dan membuka mulutnya agar Guna menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. "Mas, jadi kan kita pergi?" bisik Ayunda. "Jadi, kamu masih mau makan kedondong?" tanya Guna lembut. Ayunda tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Masih mau, Mas. Ayu juga pengen jalan malam-malam sama Mas," bisik Ayunda. "Dinda denger ya, Mbak. Tetap Dinda mau ikut, Mbak," ucap
Adinda membuat Ayunda menatap sinis Adinda. Gangguin aja sih kamu, Din. Mbak kan mau pacaran sama Mas Guna. Kesal Ayunda. Dulu Mbak juga suka ngintilin Dinda pacaran sama Rifki. Kesal Adinda. Kan beda, Dinda. Kamu belum jadi istri Rifki, jadi wajar Mbak ngawasin kamu. Ucap Ayunda membuat Farhan tersenyum. Ia merasa suasana keluarga saat ini sangat hangat, guyup dan rukun. Pantas saja Elin menginginkan anak perempuan tetangganya mereka menjadi menantunya. Apalagi Guna terlihat sangat menyayangi istrinya. Membuat Farhan menyesal karena pernah menolak Ayunda menjadi bagian dari keluarganya. Dinda, panggil Farhan. Iya, Kek, ucap Dinda. Kalau anak bungsu kakek pulang dan dia belum menikah, kamu mau ya jadi menantu kakek? Ucap Farhan membuat mereka semua terkejut. Gemal nggak setuju, Kek. Masa Gemal panggil si Itik ini tante? Ucap Gemal membuat mereka semua tertawa. Tanpa mereka sadari, saat ini Gemal sedang mencubit lengan Vivian yang duduk di sampingnya karena sejak tadi Vivian selalu menunjukkan wajah sedihnya. Maaf. Ayunda kesal karena keinginannya untuk jalan berdua mencari kedondong tidak bisa ia lakukan. Karena sosok pengganggu bernama Adinda mengekori ia dan suaminya sejak tadi. Setelah makan malam bersama, Adinda telah menunggu mereka tepat di depan mobil hingga dengan terpaksa Ayunda membiarkan Adinda ikut. Kamu, Dek, nggak bisa lihat Mbak seneng dikit? Kesal Ayunda. Saat ini mereka sedang berada di dalam mobil. Dinda bosen, Mbak. Lagian Dinda tahu kok di mana orang yang jual kedondong, ucap Ayunda. Emangnya di mana? Tanya Adinda. Di dekat kampus Dinda, beli sama abang jualan rujak, Mbak. Sekalian Dinda minta ditraktir makan rujak dan makan pek-pek ya, ucap Adinda. Pantesan kamu mau ikut, kesal Ayunda. Dinda kan suka yang gratis, Mbak. Sekarang Dinda pengangguran, Mbak. Hehehe, kekeh Adinda. Awas ya, Din. Nggak ada kedondongnya, awas kamu, ancam Ayunda. Ada, Mbak. Tenang aja deh. Di Universitas Alexander ya, Kak. Di dekat sana tempatnya, jelas Adinda. Oke, ucap Guna. Ia mengendarai mobilnya dengan santai dan Ayunda menatap suaminya itu dengan tatapan kagum. Suaminya ini sangat tampan dan ia sungguh beruntung menjadi Nyonya Gunadarma. Mas, panggil Ayunda. Iya, ucap Guna melirik istrinya sekilas dan kemudian kembali fokus mengendarai mobilnya. Mas Guna kalau dilihat makin lama makin ganteng. Ayu takut deh, Mas, ucap Ayunda membuat Adinda membuka mulutnya sok dengan sikap manja mbaknya kepada Guna. Takut kenapa? Tanya Guna. Takut Mas direbut cewek lain, kayak di film di TV itu loh, Mas. Laki-laki kaya dan tampan pasti diincar pelakor, ucap Ayunda. Mas kan cintanya hanya sama kamu, ucap Guna membuat Adinda terbatuk-batuk. Kenapa, Din? Tanya Ayunda. Keselak buah kedondong, kesal Adinda. Kok bisa? Memang kedondongnya udah dapet, ucap Ayunda membuat Guna menyunggingkan senyumannya. Kak Guna kok lembut banget sih sama Mbak Ayu. Dulu aja ketus banget. Nggak cocok, Kak, kayak gitu manjain Mbak Ayu. Nanti Mbak Ayu kebiasaan manjanya, ucap Adinda. Manja sama suami sendiri kan ibadah, Dek. Hehehe, cibir Ayunda. Jangan di depan Dinda, bisa nggak sih Mbak mesranya?
buat Dinda jadi iri aja dan gigit jari. Kesal Adinda. Makanya nikah kayak Mbak, kan enak. Ada yang nemenin bobo, ada yang nemenin jalan-jalan, bisa manja-manjaan. Ucap Ayunda membuat Guna tersenyum mendengar ucapan istrinya. Jadi ceritanya nih balas dendam sama Dinda. Kesal Adinda. Dulu ia sering mengejek Ayunda karena tidak memiliki pacar seperti dirinya. Mbak kan gak niat ngejekin kamu. Siapa coba yang maksa ikut kita pergi beli kedondong? Tanya Ayunda. Iya, kesal Adinda. Makanya jadi adik itu jangan durhaka. Gak mau cerita sama Mbak masalah kamu, pakai rahasia-rahasiaan segala. Kesal Ayunda. Nggak rahasia kok Mbak, ini mau cerita, ucap Adinda. Din, rujaknya di dekat mana? Tanya Guna. Itu Kak, ucap Adinda menunjuk deretan gerobak yang tidak jauh dari universitasnya. Ini tempat ngemil Dinda kalau pulang dari kampus, jelas Adinda. Guna menghentikan mobilnya dan ia kemudian membuka pintu untuk istrinya. Sedangkan Adinda telah turun dan memesan rujak dan kedondong. Guna memegang tangan Ayunda dan mengajak Ayunda mendekati Adinda. Mbak, Mas, Dinda beli empek-empek dulu ya di sana, ucap Adinda. Iya, sana, nggak pakai lama, ucap Ayunda. Adinda melangkahkan kakinya mendekati gerobak empek-empek langganannya. Ia terkejut melihat seorang laki-laki yang ia kenal sedang makan di pecel lele yang berada di samping empek-empek yang mau ia beli. Pak, panggil Adinda saat mata tajam itu menatap Adinda dengan tajam. Chandra adalah dosen S2-nya dan Adinda kesal dengan dosen ini karena senyumnya sangat mahal. Ia selalu menunjukkan senyumnya, namun dosennya ini mengabaikannya dan hanya mengangkat kedua alisnya. Iya, ucapnya. Astaga, orang pinter mah begitu, sombong banget. Tumben jawab iya. Adinda memesan makanan yang ingin ia beli. Ia penasaran karena sepertinya dosen gantengnya ini baru saja pulang dari kampus karena penampilannya masih dengan kemeja dan celana dasar yang sering ia pakai. Guna dan Ayunda mendekati Adinda sambil membawa kantung kresek yang berisi rujak dan kedondong yang mereka beli. Guna menatap seorang laki-laki yang ia kenal. Ia kemudian melangkahkan kakinya mendekati laki-laki itu dan berdiri di hadapan laki-laki itu. Apa kabar, Om? Ucap Guna.